Tidak setiap gejala ataupun penyakit yang terkait dengan COVID-19 yang kita harus minta untuk dibawa ke rumah sakit sebenarnya. Gejala-gejala anak kita mengalami COVID-19 sebenarnya hampir mirip jika anak kita menderita flu biasa. Tapi barangkali kali ini kita harus waspada. Apakah kita perlu memeriksakan diri lebih dini jika anak-anak kita mengalami gejala seperti ini? Kemudian kita mendapatkan bahwa ternyata anak kita positif COVID-19. Jangan bingung Bunda, apalagi jika salah satu daripada pengasuh ataupun kita sendiri ternyata negatif, namun kita tetap ingin merawat anak kita di rumah. Selamat bertemu kembali, Bunda, para orang tua sekalian. Kali ini kita bertemu dengan situasi yang sangat berbeda ya Bunda. Kita bersama menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua ini. Banyak sekali hal yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, dalam pertemuan kita kali ini, saya akan membagi hal-hal yang mungkin bisa membantu para orang tua Bunda sekalian di masa pandemi ini. Kali ini saya akan membagi satu topik yang mungkin berguna untuk dipakai oleh para bunda dan orang tua di rumah jika buah hati kita atau anak kita didiagnosis positif COVID-19. Tentu kita semua akan sangat bingung, panik. Apalagi jika kita semua satu keluarga mengalami penyakit COVID ini juga. Atau mungkin kita negatif, tapi anak kita yang positif. Kebingungan ini jangan sampai membuat anak kita yang mungkin tidak tahu dampak dan hal-hal yang terkait COVID-19 ini justru bertambah stres karena kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di rumah. Oleh karena itu Bunda, saya akan membagi beberapa tips yang penting untuk Bunda kenali. Pertama, untuk mengenali sedini mungkin apakah kita perlu memeriksakan anak kita oleh karena kita menduga anak kita menderita COVID-19, apalagi ada anggota keluarga yang sudah positif. Dan saya selanjutnya juga akan membagi apa yang harus kita lakukan seandainya kita harus melakukan isolasi mandiri bersama buah hati kita di rumah. Simak terus Bunda. Baik, mari kita kenali dulu buah hati kita, apakah dia mengalami atau kita harus mencurigai anak-anak kita atau buah hati kita menderita COVID-19 atau tidak. Saya akan membagikan beberapa gejala yang mungkin Anda bisa kenali atau para orang tua atau bunda sekalian bisa kenali. Gejala-gejala anak kita mengalami COVID-19 sebenarnya hampir mirip jika anak kita menderita flu biasa. Tapi barangkali kali ini kita harus waspada. Apakah kita perlu memeriksakan diri lebih dini jika anak-anak kita mengalami gejala seperti ini? Yang pertama, jika anak kita mengalami demam. Yang kedua, anak kita mengalami batuk atau pilek. Yang ketiga, jika dia mengeluhkan nyeri tenggorokan. Yang keempat, jika dia mengalami muntah-muntah Bunda. Ataupun anak kita mengalami diare. Dan yang terakhir, jika anak kita mengalami sesak nafas. Jika dulu saya pernah membagi bagaimana mengenali kegawatan pada anak dan bagaimana akhirnya kita bisa dan memutuskan membawa anak kita ke rumah sakit, maka mohon dilihat kembali channel saya. Akan saya sampaikan dalam subscription saya di bawah dan juga di atas akan saya tampilkan buat bunda sekalian untuk merefresh kembali tanda-tanda kegawatan yang mungkin kita bisa kenali. Nah, sebagian dari tanda kegawatan itu adalah sebagian dari tanda-tanda bahwa mungkin anak kita bukan mengalami flu biasa, tapi sebenarnya sudah mulai mengalami gejala awal dari COVID-19 ini. Segera bawa putra-putri Anda atau buah hati Anda atau para bunda sekalian ke dokter untuk memeriksa kondisinya. Setidaknya pastikan tidak ada dalam kondisi gawat. Kemudian yang kedua, jika memang dianjurkan untuk melakukan screening untuk bisa mendeteksi apakah anak kita mengalami COVID-19 atau tidak, tentu bunda harus lakukan.
Karena kalau kita abaikan, maka kita sekeluarga barangkali tidak menyadari dan tetap melakukan kontak seperti biasanya, dan akhirnya mungkin seluruh keluarga akan terkena. Inilah perbedaan langkah kita di masa pandemi ini. Jika kita dulu mungkin bisa menunggu seminggu, ataupun mungkin hanya mengenali saat gawat kemudian baru dibawa, kali ini mungkin kita harus lebih waspada, Bunda. Ada satu tanda yang lebih mudah yang bisa Anda atau buah hati kita bisa dapatkan, dan para bunda sekalian bisa mengenali dengan menghitung laju nafasnya. Apa yang dimaksud dengan sesak nafas? Jadi, kalau bunda melihat anak kita mulai sesak, tanda-tandanya sudah saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, mohon dilihat dan dihitung berapa laju nafasnya. Jika bayi mengalami laju nafas yang lebih dari 60 kali per menit dan usianya kurang dari 2 bulan, nah ini adalah saatnya bunda membawa ke dokter. Demikian juga jika laju nafasnya pada usia 2 bulan sampai 11 bulan, mungkin lebih atau sama dengan 50 kali per menit, ini adalah satu tanda kita harus segera waspada. Bagaimana kalau bayi kurang daripada 5 tahun atau sudah menjadi usia anak-anak misalnya, jika laju nafasnya lebih sama dengan 40. Demikian juga kalau di atas 4 tahun atau di atas 5 tahun, jika laju nafasnya lebih dari 40 kali ataupun lebih dari 30 kali per menit, tapi disertai dengan retraksi atau cekungan-cekungan di bawah dada. Nah, inilah saatnya bunda untuk segera membawa putra-putri kita atau buah hati kita ke pusat pelayanan terdekat. Nah, kita akan sampai sekarang pada topik selanjutnya setelah mengenali, kemudian belajar untuk lebih waspada, dengan sadar untuk melakukan deteksi dini terhadap keluarga kita, apalagi putra-putri kita, mengenali gejala klinisnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Simak terus ya, Bunda. Setelah kita membawa anak kita ke rumah sakit ataupun ke lab untuk melakukan screening, ataupun kita langsung ingin mendiagnosis anak kita, kemudian kita mendapatkan bahwa ternyata anak kita positif COVID-19. Jangan bingung bunda, tentukan dahulu apakah para bunda, para orang tua sekalian juga mengalami COVID-19 atau tidak. Karena kenapa ini menjadi penting? Untuk menentukan apakah kita juga harus waspada seperti kita mewaspadai gejala-gejala COVID-19 ini pada anak kita. Nah, yang pertama, jika para orang tua di sini ternyata hasil tesnya menyatakan negatif, maka yang positif mungkin hanya anak kita. Pahami dulu bahwa saat kita memutuskan untuk menjaga anak kita, kita sudah termasuk dalam golongan yang berisiko rendah. Yang berisiko rendah artinya bunda tidak memiliki komorbid tertentu, ya. Kemudian tidak memiliki resiko-resiko lainnya, penyakit-penyakit metabolik lainnya yang tidak terkontrol misalnya. Nah, itu penting sekali untuk memutuskan apakah saya yang akan mendampingi anak saya atau orang lain. Tapi jika bunda sekalian atau para orang tua sekalian ternyata positif juga, maka bunda dan mungkin seluruh anggota keluarga yang positif dapat melakukan isolasi mandiri di rumah bersama. Ya, jadi tentukan bahwa kita akan bersama anak atau tidak, itu kuncinya. Bagaimana kita menentukan? Tentu kita juga harus dites. Screening ataupun proses diagnostik ini adalah proses yang penting untuk menentukan apa yang kita harus lakukan ke depan. Jangan takut untuk menjalani tes bunda, karena tes inilah yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan dan sekaligus menentukan resiko pada keluarga lainnya. Nah, selanjutnya saya akan bahas bagaimana melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, saya akan berbicara terbatas pada gejala yang ringan dan sedang bunda. Saya tidak berbicara pada gejala-gejala yang berat, karena gejala berat tentu anak harus dibawa ke rumah sakit. Mari kita simak lebih jauh. Baik, bunda, mungkin kita harus melihat kembali ya. Kita melihat diri kita melihat anak kita. Apa sih sebenarnya syarat melakukan isolasi mandiri di rumah? Syarat melakukan isolasi mandiri di rumah adalah jika gejala pada anak kita ataupun kita yang merawat itu adalah gejala ringan dan sedang. Gejala ringan dan sedang yang dimaksud adalah jika anak demam tapi tidak terlalu tinggi, batuk,
pilek yang ringan, ya tidak mengganggu daripada pola tidurnya, anak juga beraktivitas secara normal. Demikian juga jika kita positif misalnya, kita juga mengalami gejala yang sama. Untuk para orang tua atau bunda yang mengalami gejala seperti ini, penting untuk menyadari bahwa gejala yang ringan atau sedang atau bahkan tanpa gejala, inilah syarat utama kita melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah. Tidak setiap gejala ataupun penyakit yang terkait dengan COVID-19 yang kita harus minta untuk dibawa ke rumah sakit sebenarnya. Karena beban rumah sakit akan menjadi sangat tinggi. Nah, jangan takut Bunda jika imunitas kita cukup baik dan kita melakukan isolasi mandiri dengan baik, biasanya penyakit ini bisa kita lalui dengan baik. Tapi itu pun memang tergantung dengan bagaimana kondisi tubuh kita. Oleh karena itu, tahap yang pertama adalah jika kita mengalami gejala yang ringan dan sedang, mari kita lalui dulu dengan melakukan isolasi mandiri di rumah dan mari patuhi rule atau aturan yang berlaku di rumah. Di akhir dari tayangan ini, saya juga akan bagikan satu diary yang bisa Bunda pergunakan untuk memantau anak-anak kita. Diary ini adalah satu pedoman yang dibagikan oleh organisasi kami, Organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang Bunda bisa pergunakan untuk memantau kondisi anak kita di rumah. Selalulah lakukan pemeriksaan rutin terhadap anak kita yang kita pantau termasuk diri kita sendiri. Lakukan pemeriksaan suhu minimal 2 kali sehari dan selalu melihat kondisi anak pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan bagi para bunda sekalian mengenai apa alat-alat yang harus kita sediakan di rumah untuk melakukan isolasi mandiri bersama anak ataupun pada keluarga lainnya jika kita sakit. Bersiap ya Bunda? Mohon dicatat kalau ingin dicatat. Kalau tidak, tentu Bunda bisa menyimak kembali tayangan ini. Baik Bunda, saya akan sampaikan beberapa alat sederhana yang Bunda bisa pergunakan sendiri di rumah. Yang pertama adalah termometer. Ya, saya akan lukiskan di atas nanti seperti apa bentuknya dan apa gunanya, mungkin kalau obat dosisnya seperti apa ya, sehingga Bunda bisa melakukan secara mandiri nanti di rumah. Kenapa kita memerlukan termometer? Termometer ini adalah satu pemantauan yang sederhana sebenarnya, di mana kita bisa memantau suhu tubuh anak secara berkala. Termometer ini penting juga untuk memantau apakah suhu tubuh anak kita menjadi menetap tinggi atau cenderung turun dari waktu ke waktu. Ya, ini juga menjadi satu panduan yang sederhana jika kita ingin menyampaikan pada dokter yang merawat anak kita, apakah anak kita perlu diberikan obat penurun panas yang ekstra atau malah perlu dibawa ke rumah sakit. Paham ya Bunda? Termometer ya, tentu Bunda memiliki alat tersebut. Atau kalau tidak, bisa Bunda memiliki alat tersebut dari sekarang, karena kita semua harus waspada di masa pandemi ini. Yang kedua adalah kita memerlukan oximeter. Oximeter ini akan memantau saturasi oksigen daripada anak kita. Saturasi oksigen ini adalah cermin seberapa jauh oksigen itu dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah anak kita atau kita. Saturasi tertentu menandai bahwa anak kita berada dalam kondisi yang aman atau stabil. Namun saturasi tertentu pula, akan saya sampaikan juga berapa saturasinya, itu juga menandai bahwa kita perlu lebih waspada. Dalam mesin saturasi yang kecil tersebut, akan tercantum juga berapa laju nadi daripada anak kita. Laju nadi adalah tanda yang vital untuk menandai apakah anak kita dalam kondisi yang stabil atau kita harus waspada. Apa obat-obatan lainnya yang perlu kita gunakan di rumah dan kita berikan pada anak? Yang ketiga adalah penurun panas. Tentu saja, penurun panas sudah saya singgung dalam tayangan sebelumnya. Kapan sih kita memberikan penurun panas? Karena demam sebenarnya adalah cermin tubuh berespons kepada kuman yang masuk ke dalam tubuh. Pada umumnya kita memberikan penurun panas pada anak jika suhunya lebih dari 38 atau jika anak merasa tidak nyaman. Kemudian apalagi Bunda? Yang keempat adalah kita memerlukan multivitamin untuk mensupport antibodi anak kita agar dia bisa mampu menghadapi virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa vitamin yang sudah direkomendasikan adalah zinc, dosisnya saya akan sampaikan.
kemudian vitamin D, dan juga vitamin C. Ketiga vitamin ini adalah ketiga vitamin yang dianggap cukup mampu untuk bisa menanggulangi virus dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, demikian Bunda, tidak banyak sebenarnya yang kita lakukan, atau tidak banyak sebenarnya obat yang perlu kita sediakan. Ingat selalu, jangan memberikan obat tanpa direkomendasikan oleh dokter. Apalagi Bunda memberikan antivirus sendiri, memberikan antibiotika sendiri. Hati-hati, mohon apa yang dilakukan adalah apa yang dianjurkan oleh dokter yang memantau anak Bunda di rumah, atau jika perlu Anda mengkonsultasikan secara rutin kepada dokter anak yang sudah mengetahui kondisi daripada putra-putri atau anak kita di rumah. Jangan ragu untuk menghubungi dokter Bunda sekalian, ataupun puskesmas terdekat jika Bunda hanya menemukan puskesmas di sekitar rumah Bunda sekalian. Kita lanjutkan terus ya Bunda, simak terus lebih jauh. Baik Bunda, tadi saya sudah sampaikan obat-obatan yang perlu disediakan di rumah ya. Ada vitamin C, vitamin D, kemudian juga di sini adalah zinc yang kita perlukan. 3 vitamin ini sangat utama kita harus sediakan pada anak kita di rumah. Demikian juga obat penurun panas yang sangat penting nantinya untuk bisa menurunkan demam yang sudah membuat anak kita tidak nyaman tentunya, atau yang sudah terlanjur tinggi. Baik, kita melangkah sekarang kepada apa sih protokol atau aturan baku melakukan isolasi mandiri di rumah selain kita menyediakan obat-obatan buat anak kita atau menyediakan alat-alat untuk memantau kondisi anak kita. Yang pertama adalah tetap gunakan APD, ya, gunakan masker, apalagi jika di sini para Bunda sekalian ternyata terbukti negatif. Yang sakit hanya anak kita, gunakan masker. Ya. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak ini penting, apalagi jika salah satu keluarga ataupun kita sendiri ternyata negatif, anak kita positif. Mohon dijaga jaraknya. Minimal di sini 2 meter adalah jarak yang disetujui untuk bisa mengurangi risiko tertular misalnya. Kemudian jika batuk, patuhi apa etika batuk. Etika batuk itu adalah bagaimana caranya agar kita bisa batuk dan tidak berpotensi menularkan pada yang lain. Etika batuk akan saya sampaikan nantinya seperti apa, sehingga ini benar-benar menjadi satu hal yang ditaati oleh seluruh keluarga. Batuk yang tidak terkontrol itu dengan cepat akan menularkan virus sampai bisa 100 meter jaraknya. Dan tentu saja akhirnya kita semua akan mendapat virus tersebut, apalagi para Bunda sekarang ternyata negatif, ya. Jadi etika batuk ini sangat penting. Kemudian yang keempat, berikan makanan yang bergizi pada anak kita. Dengan memberikan makanan yang bergizi, selain vitamin yang saya sebut tadi, vitamin zinc, vitamin C, dan juga vitamin D, maka makanan bergizi ini akan menjaga imunitas anak kita, dan pada waktunya nantinya kita harapkan anak kita bisa menghalau virus tersebut dari tubuhnya. Hal ini adalah satu protokol yang penting yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh anggota keluarga jika kita terpaksa seluruh keluarga harus diisolasi mandiri. Apalagi jika salah satu daripada pengasuh ataupun kita sendiri ternyata negatif, namun kita tetap ingin merawat anak kita di rumah. Cukup jelas, Bunda? Baik, kita akan sampai pada tahap selanjutnya. Jangan lupa, pada saat kita melakukan isolasi mandiri, penyediaan makanan bergizi ini tentunya harus sesuai dengan selera daripada anak-anak kita juga yang sedang sakit. Silahkan memenuhi keinginan mereka mau makan apa yang kita bisa sediakan, namun selalu ingat bahwa makanan tersebut juga harus bisa memenuhi kaedah-kaedah gizi yang berlaku. Ya. Jangan hanya memenuhi keinginan makan, tapi sebenarnya juga tetap harus memperhatikan apa yang mereka perlukan. Harus mengandung serat yang cukup, harus ada protein terutama, kemudian juga di sini harus ada sumber karbohidrat, dan mungkin buah-buahan tertentu juga harus kita sediakan selama isolasi mandiri tersebut. Paham ya Bunda?
Mari kita taati aturan isolasi mandiri ini karena ini adalah aturan yang standar yang berlaku untuk semua keluarga yang menjalani isolasi mandiri. Apalagi saat kita menjaga anak kita yang sakit di rumah. Baik, kita akan sampai pada session selanjutnya. Baik, para bunda, dalam beberapa waktu ke depan mungkin kita mendengar bagaimana pemerintah melakukan PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat, ya. Dalam keluarga kita pun kita perlu menerapkan hal ini. Ya, jangan lupa bunda, jika kita menjalani isolasi mandiri, maka memang sebaiknya kita tetap di rumah. Kalau kita negatif sementara keluarga kita positif, apalagi anak kita di rumah positif dan kita menjaga anak kita, jangan pikirkan bahwa kita akan selalu negatif sehingga kita yang justru keluar masuk rumah. Patuhi aturan isolasi mandiri ini dengan baik, karena jangan sampai nantinya kita justru membawa virus ini keluar rumah dan menularkannya pada lingkungan sekitar kita. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang kita jaga adalah bayi? Nah, penting sekali untuk disadari bunda, berikan ASI kita sebanyak mungkin yang kita bisa pada buah hati kita yang masih menjalani ASI eksklusif. Berikan ASI eksklusif sebanyak mungkin yang memang bisa kita berikan. Jaga makanan buah hati kita atau keluarga kita, tapi kita juga harus menjaga makanan buat kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan sudah saya sampaikan pada segmen sebelumnya. Nah, hal yang lain adalah membersihkan. Apa yang perlu dibersihkan? Tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan adalah hal yang penting sekali kita lakukan sesering mungkin. Setelah keluar dari kamar mandi, akan makan, setelah makan akan menyentuh anak kita, setelah menyentuh anak kita yang sakit, atau sehabis melakukan kegiatan apapun di rumah. Lakukan 6 langkah cuci tangan ini dengan baik. Gunakan deterjen ataupun gunakan sabun cuci tangan di bawah air mengalir sebanyak mungkin yang bunda bisa lakukan di rumah. Nah, ini adalah kegiatan kita yang kita harus lakukan secara mandiri dan sesering mungkin jika itu memang diperlukan. Jangan lupa, perabotan di rumah atau barang-barang yang kita pegang pun harus dibersihkan secara rutin. Bersihkanlah wastafel secara rutin, ganggang pintu, ganggang kamar mandi, apapun yang kita pergunakan, baik meja mungkin yang kita pakai untuk bekerja, sesering mungkin dengan cairan deterjen ataupun cairan antiseptik yang bunda miliki. Ini akan menjamin jika benda-benda tersebut terkena virus pada saat kita batuk, walaupun kita sudah menjaga etika batuk, namun virus tersebut masih ada dalam benda-benda tersebut dalam waktu yang cukup lama, berjam-jam bahkan. Ya. Ini adalah dua hal yang saya sampaikan dalam segmen ini, karena membersihkan di sini artinya bukan hanya membersihkan diri kita sendiri dengan mencuci tangan yang baik, namun juga membersihkan benda-benda di sekitar kita dengan baik. Dengan begitu, maka kuman tersebut kita harapkan juga tidak menempel dan tidak menularkan kembali kepada keluarga kita yang lain, apalagi jika yang negatif adalah kita sendiri. Paham ya bunda? Baik, mudah-mudahan bisa dijalani dan itu saya harap merupakan satu hal yang sebenarnya gampang diingat. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Baik, kita lanjut kepada segmen selanjutnya. Oke, kita sudah melakukan hal tadi. Kita sudah mengenali anak kita yang sakit, kemudian kita sadari dan kita bawa anak kita untuk screening, para bunda sekalian, dan kita akhirnya tahu bagaimana harus menjaga anak kita, bagaimana menjaga kebersihan di rumah, bagaimana menyediakan makanan-makanan yang sesuai untuk anggota keluarga. Dan pertanyaan yang terakhir adalah mungkin, apa tanda-tandanya jika saya harus membawa anak saya ke rumah sakit? Apa tanda-tanda yang harus kita waspadai sehingga kita saat itu harus memutuskan saya tidak bisa lagi isolasi mandiri di rumah? Saya sudah sampaikan bahwa saya sudah menyampaikan 3 langkah mudah mungkin dalam segmen selanjutnya. Mungkin bunda masih ingat, silahkan dilihat. Itu adalah rule yang sebenarnya bersifat umum.
ada tanda-tanda yang bersifat khusus untuk COVID-19 ini, sebenarnya secara umum sebagian besar adalah sama. Yang pertama adalah jika anak demam lebih daripada 7 hari, makan minumnya berkurang, kemudian anak terus-menerus rewel ya, tidak bisa ditenangkan, terus-menerus di sini kesadarannya menurun, tanda-tandanya adalah terus-menerus tidur ya, tidak lagi bangun seperti biasanya. Kita sulit membangunkan anak dan pola tidurnya berubah, lebih banyak tidur atau lebih banyak rewel dari biasanya. Kemudian anak tampak sesak. Kemudian yang paling penting kita ingat tadi kita membawa alat saturasi ini jika saturasinya kurang dari 95%. Ini adalah tanda bahwa anak kita memang segera harus dibawa ke rumah sakit. Ini yang saya katakan tadi adalah hal yang spesifik untuk COVID-19 ini. Ya, kita sudah memeriksa suhu anak 2 kali sehari. Namun jika di sini ternyata batuknya makin membuat anak tidak bisa tidur misalnya, nah ini juga adalah salah satu hal yang mungkin membuat kita berpikir bahwa kita harus segera mengkonsulkan ke dokter anak yang membantu kita memantau anak kita di rumah atau puskesmas. Mungkin kita harus segera membawa untuk memeriksakan kembali. Ya, anak juga yang harus dilihat adalah apakah anak kita mengalami dehidrasi. Mungkin 1-2 hari dia tidak mau makan, apalagi tidak mau minum, kencingnya mulai berkurang. Nah, inilah tanda-tanda kita untuk membawa anak kita yang isoman di rumah untuk segera diperiksakan kembali. Bagaimana Bunda? Cukup mudah bukan untuk dikenali? Nah, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda mutlak yang harus kita sadari bahwa sudah waktunya kita menghentikan isoman kita dan memeriksakan segera anak kita ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Yang terakhir, yang tentu saja tidak bisa dipungkiri jika anak kita mengalami kejang. Kejang, diare yang terus-menerus, masih ingat tadi gejala yang saya sampaikan? Dari sekian gejala tersebut, jika itu terjadi terus-menerus selama isoman, itu juga adalah salah satu tanda bahwa anak kita harus segera dibawa kembali ke rumah sakit. Jangan ragu, jangan menunda, karena apapun yang bisa terjadi saat keburukan terjadi pada anak kita, itu akan membawa akibat yang berbeda pada keluarga kita. Paham ya Bunda? Mari kita yakini bahwa kita bisa melakukan isolasi mandiri. Namun jangan lupa, mari pahami juga bahwa kita juga cukup mampu mengenali kapan kita menentukan untuk menghentikan isolasi mandiri dan segera membawa anak kita ke rumah sakit. Baik Bunda, kini kita sampai pada segmen yang terakhir. Apapun yang terjadi pada keluarga kita, karena kita adalah menjaga keluarga kita, para Bunda, yang terpenting adalah kita tidak panik. Mari kita bersama menjaga keluarga kita yang memang harus isolasi mandiri di rumah dan lakukan tugas kita dengan baik, Bunda. Jangan takut. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan dengan benar. Karena kepanikan kita justru akan mengganggu hal-hal yang kita harusnya lakukan dengan tenang. Pandemi ini adalah masalah kita semua. Apa yang saya sampaikan tadi adalah satu langkah-langkah mudah yang Bunda bisa lakukan di rumah. Dan semoga Bunda sekalian bisa menggunakannya dengan baik, dan saya harapkan dengan melakukan rule-rule atau patokan-patokan yang saya sampaikan tadi, di mana semua patokan tadi disampaikan oleh unit kerja kami, unit kerja daripada Organisasi Dokter Anak Indonesia ini dapat membantu Bunda melalui masa yang sulit ini. Di akhir tayangan ini, saya akan sampaikan bentuk log atau bentuk buku harian yang Bunda bisa pergunakan di rumah. Dan di subscription saya nanti akan saya sampaikan juga link yang Bunda bisa pergunakan untuk memantau ataupun mencermati hal-hal yang mungkin tidak seluruhnya saya sampaikan di sini. Silahkan digunakan Bunda. Gunakan buku harian itu untuk sumber atau media pencatatan apa yang terjadi pada anak kita di rumah. Lakukan pengukuran suhu dengan rutin, melihat saturasi secara berkala, dan jika terjadi masalah, yang pertama selalu saya sampaikan, jangan panik dulu. Berpikirlah yang tenang, sehingga kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan untuk buah hati kita. Demikianlah para Bunda, saya akhiri tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Visualisasi yang saya berikan kepada Bunda sekalian untuk mempermudah sebenarnya
Bunda bekerja, mengenali, dan melalui masa pandemi ini dengan baik, sehingga saya harapkan apa yang saya sampaikan tadi tentu saja bermanfaat untuk Bunda sekalian dalam merawat buah hati kita yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Sekali lagi, pandemi ini membawa kita semua kepada satu masa di mana kita semua harus selalu waspada. Waspada bahwa virus itu ada di sekitar kita. Waspada bahwa kita semua harus melakukan perlindungan terhadap diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk anak-anak yang sudah waktunya untuk divaksinasi COVID, mohon bawa anak-anak kita untuk divaksinasi. Kali ini memang vaksin baru menyentuh anak yang usia di atas 12 tahun. Mudah-mudahan nanti vaksinnya akan menyentuh anak-anak di bawahnya, Bunda. Patuhi aturan pemerintah. Dengan demikian, saya harap dan kita semua berharap kita bisa keluar dari pandemi ini bersama-sama, bersama keluarga kita semua. Sampai bertemu kembali, Bunda, pada segmen ataupun session kami selanjutnya. Sampai bertemu kembali.